Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yas Ananda, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum tentang pembuatan basis data menggunakan MySQL berdasarkan entity diagram relationship yang telah disediakan di sini. Jadi langsung saja kita akan mengakses MySQL yang menggunakan aplikasi SAM ini. Pertama kita klik start di Apache dan MySQL. Pastikan dua tombol ini sudah berwarna hijau. Kemudian kita buka browser kita. Kita ketik localhost php-myadmin. Kemudian di sini sudah muncul UI-nya. Kemudian kita akan membuat database baru. Misalkan database-nya adalah database rumah sakit. Di sini untuk penamaannya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi untuk nama yang berspasi kita kasih garis bawah atau underscore seperti ini. Kemudian kita klik create dan sudah berhasil. Di sini sudah muncul database rumah sakit. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel berdasarkan tabel yang ada di dalam ERD ini ke dalam database yang ada di MySQL. Caranya buka tab MySQL, kemudian kita menggunakan menu create table. Di sini sudah saya sediakan kode. Di sini sudah disediakan kodenya, jadi bisa langsung kita copy saja. Create table pasien. Kemudian untuk memunculkannya kita klik go. Oke, di sini sudah berhasil. Kita klik strukturnya. Nah, di sini sudah muncul database pasien. Untuk tabel pasien sudah muncul, hanya saja belum ada isinya. Kemudian karena di sini ada 6 tabel, kita akan menambahkan sisa tabel yang lain. Caranya sama. Langsung kita copy saja dari sini. Oke, di sini SQL bisa menjalankan banyak perintah dalam satu waktu selama ada tanda ini petik garis titik koma maksudnya. Ini untuk memisahkan antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah muncul 6 tabel berdasarkan diagram ERD yang ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat relationship antar tabel di sini. Untuk membukanya, kita klik table designer sini. Tapi sebelum membuat relationship-nya, kita tentukan dulu foreign key dan primary key-nya. Oke, caranya itu kita klik tabelnya dan kita klik structure. Nah, di sini akan kita tentukan yang mana foreign key-nya di sini adalah ID dokter dan ID admin. Untuk tab dokter admin ini. Jadi caranya adalah kita klik more dan pilih index. Nah, di sini sudah muncul tanda kunci berwarna silver, itu artinya ID dokternya sudah berubah menjadi foreign key. Di sini sama, di sini. Oke, di sini sudah kita ubah foreign key-nya. Sekarang kita ke table pasien dokter. Dokter, pasien dokter ini foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Oke, selanjutnya ke table daftar. Sama ID pasien dan ID admin. Oke, semuanya sudah terhubung. Sekarang kita akan
menghubungkan relationship-nya di sini. Oke, ini masih belum tersusun rapi. Oke, untuk menghubungkan relationship-nya, kita di sini menggunakan menu create relationship. Oke, pertama dari dokter dulu, dari ID dokter ke dokter admin. Nah, di sini kita akan menentukan foreign key-nya, dokter admin. Nah, di sini kita kasih cascade dan cascade. Di sini artinya apabila terjadi perubahan pada menu pertama, yang keduanya juga akan berubah di waktu bersamaan. Di sini sudah terhubung garisnya. Oke, selanjutnya antara dokter dengan pasien dokter. Sama cascade. Oke, selanjutnya antara dokter admin dengan administrator. Sama cascade. Kemudian dari administrator ke daftar. Cascade. Oke. Oke, selanjutnya antara pasien dokter. Nanti kita rapikan. Di pasien. Oh, maaf, salah. Antara ID pasien dan ID pasien. Kemudian dari pasien dengan daftar. Nah, sebentar. Ini pasien dengan ID pasien di daftar, benar. ID pasien di daftar. Cascade. Oke. Kita rapikan dulu. Sini dokter, admin, pasien dokter, sini pasien, administrator, dan daftar. Nah, di sini sudah tersusun relationship-nya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel-tabel ini karena tabelnya masih kosong. Nanti akan kita isi data. Caranya yaitu kita buka ke menu SQL, kemudian kita akan tambah menu insert info. Di sini sudah ada disediakan kodenya. Contohnya adalah ini. Kita akan memasukkan nama ke dalam tabel pasien. Di sini ada namanya Joko Widodo, alamatnya Jalan Pakis Haji. Ini oke. Kita coba go dulu.
Oke, berhasil. Kemudian kita buka. Di pasien sudah muncul nama, alamat, jenis kelamin, penyakit dan nomor HP-nya di sini 0 karena tidak ada di database. Oke, berhasil sudah. Kemudian kita akan menambahkan beberapa data, banyak data dalam satu waktu. Caranya sama. Ya, ini caranya sama, hanya saja perlu diperhatikan untuk urutan penamaannya harus sesuai dengan tabelnya. Karena dia pasien, harus sesuai dengan namanya, alamatnya harus sesuai, jenis kelaminnya sesuai. Kemudian kita go. Oke, berhasil. Dan kita cek strukturnya, daftarnya. Nah, kita lihat dokternya udah ada. Ini kita tambahkan tadi 3 tabel, pasien, dokter, dan pasien dokter. Dokter, pasien, sudah ada 6 nama, dan pasien dokter. Oke, sudah lengkap datanya, sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan untuk menampilkan data dari tabel. Kita menggunakan menu select. Contohnya seperti ini. Select data from pasien. Nah, di sini menampilkan semua data pada tabel pasien dokter. Jadi arti dari tanda bintang ini adalah menampilkan semua data. Misalkan kita ganti jadi nama pasien. Oh, error. Pasien dokter. Adanya ID dokter ada. Nah, sudah muncul ID dokternya, hanya ada 3 di sini. Nah, jadi yang kita klik di sini harus sesuai dengan nama tabel yang kita pasang sebelumnya, yang kita buat sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan banyak data juga bisa. Caranya ini misal dari tabel pasien, kita ingin menampilkan nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Nah, ini sudah muncul nama pasien dan jenis kelamin. Jadi apa yang ingin kita tampilkan di sini, nama tabelnya harus sesuai dengan yang ada di database. Kemudian jika kita ingin menampilkan database dari kolom yang berbeda, karena ini masih cuma yang kita tampilkan di sini cuma dari tabel pasien, dari pasien. Jika kita ingin menampilkan dari banyak tabel, caranya yaitu kita menggunakan menu join. Jadi hanya kita menampilkan di sini kita menampilkan ID pasien, ID dokter, dan nomor dokter. Nah, di sini kita menampilkan dari tabel pasien, pasien dokter, dan dokter. Jadi ini P, PD, dan D di sini adalah inisial dari tabel ini. Coba kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul nama pasien. Ini dari tabel pasien. Waktu periksa dari pasien dokter, dan nama dokternya dari tabel dokter. Nah, di sini kita menampilkan data dari 3 tabel yang berbeda. Oke. Selanjutnya itu tadi untuk menu join. Ini untuk update. Nah, jadi apabila kita ingin mengganti nama pasien,
Misalkan ada nama pasien yang salah, misalkan di sini nama pasiennya Indira Sari ini salah misalkan ya. Dan di sini bisa kita update, set nama pasiennya menjadi nama yang ingin kita ganti, yang ingin kita update. Kemudian ID pasiennya ini adalah kolom tempat pasien, tempat nama yang akan kita ganti. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah terganti namanya. Oke, selanjutnya terakhir yaitu menu delete. Jadi untuk mendelete itu kita menggunakan menunya delete from, kemudian nama tabelnya, kemudian where. Where itu di mana tempat yang akan kita kolom yang akan kita hapus. Misalkan kita akan menghapus tadi di tabel pasien dengan ID pasien 5. Ini kita klik go. Nah, pasiennya sudah terhapus, datanya tadi terhapus. Dan apabila kita ingin menghapus semua tabel, kita tidak menggunakan where ini. Jadi apabila kita hanya menggunakan delete from pasien, artinya satu tabel pasien itu seluruhnya akan dihapus. Kemudian jika kita hanya ingin menghapus spesifik data tertentu, kita menggunakan menu where ID pasien 5 atau ID pasien 2 atau berapapun yang ingin kita hapus. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, mungkin itu saja untuk video tugas kali ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bu dosen yang telah melakukan bimbingan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.